Oke coy, jadi buat video hari ini gue pengen ke Kebun Raya Bogor setelah sekian lama gue nggak kesana. Kalau nggak salah, terakhir kali gue kesana itu tahun 2022. Jadi gue pengen jalan-jalan lagi sambil lihat kira-kira ada yang baru atau enggak, atau mungkin ada yang berubah dari dulu. Tapi sebelum itu, gue pengen bahas dulu sedikit tentang sejarahnya. Gimana sih sebenarnya Kebun Raya Bogor bisa berdiri, dan kenapa Kebun Raya ini disebut Kebun Raya tertua di Asia Tenggara? Jadi pada tahun 1811 sampai 1816, Pulau Jawa sempat dikuasai oleh Britania Raya alias Inggris di bawah Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Nah, Gubernur Raffles ini tinggal di Istana Bogor yang dulu namanya Buitenzorg Palace. Beliau sangat tertarik dengan ilmu botani dan keanekaragaman hayati tropis. Dari situ, muncullah ide untuk membuat taman penelitian besar di sekitar istana, mirip seperti taman-taman botani yang ada di Inggris. Namun, ide tersebut belum sempat realisasi karena kekuasaan Inggris di Jawa berakhir setelah perjanjian Inggris-Belanda tahun 1814 dan akhirnya Indonesia dikembalikan ke Belanda pada tahun 1816. 1 tahun setelahnya, ide Gubernur Raffles diteruskan oleh seorang ilmuwan asal Jerman bernama Caspar Goerkel Renoir. Beliau bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda dan di tahun 1817 beliau resmi mendirikan taman ini dengan nama Strandsplantentuin te Buitenzorg. Kurang lebih artinya adalah kebun tumbuhan milik negara di Buitenzorg. Dan dari situlah taman ini menjadi pusat penelitian tanaman tropis pertama sekaligus yang tertua di Asia Tenggara. Pada masa pendudukan Jepang, nama kebun ini sempat diganti menjadi Shokubutsuen, yang artinya taman tumbuhan. Setelah Indonesia merdeka, namanya berganti menjadi Kebun Raya Bogor seperti yang kita kenal sekarang. Kebun ini dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain untuk penelitian dan konservasi, tempat ini juga menjadi salah satu destinasi wisata edukatif paling terkenal di Indonesia. Salah satu fun fact tentang Kebun Raya Bogor ini adalah pada tahun 1928, Princess Astrid dari Swedia pernah datang ke sini. Kunjungannya saat itu sangat berkesan bagi pemerintah kolonial sampai akhirnya salah satu jalan utama di dalam kebun dinamai Jalan Astrid. Dan di area itu dibangun juga Taman Astrid, taman bunga yang masih menjadi spot paling cantik di Kebun Raya sampai sekarang. Kebun Raya Bogor mempunyai lebih dari 12.000 spesies tanaman dan beberapa pohonnya telah berusia lebih dari 200 tahun. Selain taman dan koleksi tanaman, di sini juga terdapat area bersejarah yang jarang dikunjungi orang-orang, yaitu Kompleks Makam Kuno. Di sini terdapat 2 kompleks makam utama. Yang pertama adalah makam Belanda yang berisi makam ilmuwan dan pejabat kolonial. Dan yang kedua adalah kompleks makam keramat Ratu Galuh yang diyakini sebagai istri Prabu Siliwangi, beserta leluhur kerajaan Pajajaran seperti Mbah Jepra dan Mbah Baul. Setelah mengunjungi area makam, gue lanjut muterin Kebun Raya ini ke bagian taman-tamannya. Dan dari semua taman yang ada di Kebun Raya ini, masing-masing dari tamannya punya temanya sendiri. Kebetulan dari banyaknya taman yang ada di Kebun Raya ini, gue sempat masuk ke Taman Meksiko, Taman Akuatik, Taman Pandan, dan Taman Anggrek. Dari terakhir kali gue datang ke sini, sekarang fasilitas di Kebun Raya juga udah jauh lebih lengkap. Di dalam Kebun Raya ini ada titik-titik penyewaan fasilitas seperti sepeda, motor listrik, skuter listrik, dan lain-lain. Selain ada stand makanan, ada juga restoran rasa dan kafe buat duduk-duduk santai. Plus toko souvenir dekat pintu utama yang jual tanaman mini, baju, sampai gantungan kunci. Teruntuk tiket masuknya sendiri, pada hari weekday harganya mulai dari 15.000, sedangkan pada hari weekend harganya mulai dari 25.000. Terdapat juga tiket masuk untuk sepeda pribadi bagi yang ingin membawa sepeda dari rumah. Tiket masuk bisa dibeli di counter pintu masuk atau lewat website resmi Kebun Raya Bogor. Menurut gua, tempat ini worth it banget buat dikunjungin, entah itu buat jalan-jalan bareng keluarga atau teman, belajar tentang tanaman dan lihat koleksi tumbuhan, atau sekedar healing kayak yang gua lakuin. Secara gue juga bukan orang yang terlalu paham soal botani, tapi terlepas dari tujuan gue buat bikin konten, gue bener-bener enjoy bisa jalan-jalan dan ngabisin waktu buat explore hal-hal baru di Kebun Raya Bogor. Jadi kayaknya segitu dulu aja jalan-jalan gue kali ini di Kebun Raya Bogor.
Jujur tempatnya emang seluas itu dan kayaknya masih banyak spot yang belum gue sempat datengin juga. Antara karena waktunya yang gak cukup, atau guanya yang kena hujan, atau tempatnya yang emang udah tutup. Gue minta maaf kalau ada salah kata atau salah perbuatan di video kali ini. Semoga kalian bisa enjoy Kebun Raya Bogor sama kayak gue nikmatin waktu gue selama gue berada di situ. Gue sangat terbuka dengan saran dan kritik yang mungkin bisa membantu gue ke depannya. Jadi mohon bantuannya. Terima kasih karena sudah menonton video ini dan semoga kontennya bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya dan sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.